Hai Sidul Tuber, Bahrain mungkin hanya seuplik kalau dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Negara yang berada di sebelah timur Arab Saudi ini hanya seluas 765 km saja, hampir sama seperti Jakarta yang luasnya 664 km. Membicarakan mengenai Bahrain, mungkin hal yang pernah kita ketahui adalah ketika pembalap nasional Indonesia Rio Haryanto bergabung dengan Manor Racing dan berlaga di Formula 1 Bahrain GP pada tahun 2016. Atau bahkan mungkin juga ketika tim nasional sepak bola Indonesia kalah telak dari tim nasional Bahrain dengan skor 10-0 pada tahun 2012. Ternyata ada banyak hal lain loh yang bisa diulik loh dari negara Bahrain. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa fakta lain tentang negara ini. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Sejarah Bahrain. Bahrain telah ditempati oleh manusia sejak zaman prasejarah. Lokasinya yang strategis di Teluk Persia telah berpengaruh bagi orang-orang Assyria, Babilonia, Yunani, Persia, dan terakhir Arab. Bahrain pada zaman silam dikenal sebagai Dilmun, Tailos, Awal, dan Mishmahik saat di bawah pemerintahan Kekaisaran Persia. Pulau-pulau di Bahrain yang terletak di tengah-tengah sebelah selatan Teluk Persia berhasil menarik penjajah sepanjang sejarah. Bahrain dalam bahasa Arab berarti dua laut. Hal ini merujuk pada fakta yang pulau ini mempunyai dua sumber air berbeda, air tawar yang muncul dari dalam tanah dan air asin yang mengelilinginya. Sebagai sebuah pulau yang strategis yang berada di antara timur dan barat, tanah Bahrain sangat subur. Air tawar berlimpah, juga terdapat tempat penyelam mencari mutiara. Selama 2300 tahun, Bahrain menjadi pusat perdagangan dunia di antara Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak dan lembah Indus yang sekarang sebuah wilayah di India. Bahrain menjadi bagian dari Babilonia lebih kurang pada tahun 600 sebelum Masehi. Catatan-catatan sejarah menunjukkan Bahrain dikenal melalui berbagai julukan yang diantaranya Mutiara Teluk Persia. Manama, kota Timur Tengah paling disukai. Terletak di Jazirah Arab, Manama adalah ibu kota Bahrain. Ukurannya yang kecil memudahkan untuk menemukan permata. Terkenal dengan perdagangan mutiaranya, Manama dengan cepat menjadi pusat budaya dan seni di wilayah tersebut. Terdapat museum luar biasa yang memamerkan dan menyimpan seni Arab juga berbagai budaya lainnya. Kalian akan menemukan budaya dan seni Arab melimpah di jalan-jalan, mulai dari pameran seni tahunan yang disebut NES hingga museum luar ruangan, galeri seni, arsitektur, ruang konser, teater, kafe, dan perpustakaan. Yang paling disukai dari kota ini adalah gaya hidupnya. Kehidupan di Manama sama sekali berbeda dengan kota-kota besar di Timur Tengah lainnya. Beda di sini adalah tidak ada aturan yang benar-benar mengekang warga atau pendatangnya, terutama soal hiburan malam yang benar-benar bebas. Makanya banyak orang yang kemudian mengatakan jika Manama adalah Las Vegas-nya Timur Tengah. Kebebasan di sana juga sangat dijunjung tinggi. Kebebasan ini pun diwujudkan dalam hal apapun juga. Entah itu kebebasan bagi wanita, kebebasan berbicara, lebih-lebih soal agama. Tentang kebebasan beragama, di sana benar-benar terimplementasikan dengan baik. Buktinya, di Manama kita akan menemui bangunan-bangunan peribadatan yang tak melulu masjid. Di sana bisa kita temukan gereja dan juga kuil. Bahkan di salah satu sudut Manama, pemerintah membangun sebuah gereja besar yang mampu memuat sampai 140.000 orang. Termasuk negara kaya. Bahrain dinobatkan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di wilayah Arab.
Bahkan pada 2008 lalu, negara ini dinobatkan sebagai pusat keuangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia oleh Indeks Pusat Keuangan Global Kota London. Sektor perbankan dan keuangan Bahrain telah didorong permintaan minyak. Pasalnya, minyak bumi adalah produk yang paling banyak diekspor Bahrain. Selain dari aluminium yang dianggap sebagai produk kedua yang paling banyak diekspor, diikuti oleh keuangan dan bahan konstruksi. Mata uang Bahrain salah satu yang paling tinggi nilainya di dunia. Selain termasuk dalam jajaran negara terkaya, dinar Bahrain termasuk salah satu mata uang yang paling tinggi nilainya di dunia. Ya, selama ini warga Bahrain menggunakan mata uang dinar, yang mana nilainya lebih tinggi dari dolar. Dinar Bahrain jadi mata uang dengan nilai tertinggi di planet bumi di urutan kedua. Nilai 1 dinar Bahrain sama dengan 2,65 US dollar. Atau jika dirupiahkan setara dengan 37.680.000 rupiah. Alhasil, ketika dolar gonjang-ganjing, orang Bahrain seakan tidak terpengaruh apapun. Bayangkan, seumpama kita memiliki 1 juta dinar di sana, maka nilainya sama seperti pegang uang 2,65 juta US dollar, yang jika dikonversikan ke rupiah nilainya bisa bermiliar-miliar. Dengan fakta ini, maka pantas saja kalau Bahrain itu makmurnya luar biasa. Negara Timur Tengah dengan jumlah utang paling sedikit. Alasan lain kenapa Bahrain sangat jemawa, meskipun hanya seluas Jakarta, adalah karena jumlah utang luar negerinya yang bisa dibilang sangat sedikit. Mungkin hal ini sudah dapat diprediksi, mengingat mata uang negara Bahrain sendiri termasuk salah satu negara yang paling tinggi nilainya di dunia. Menurut data yang dilansir oleh World Bank, Bahrain tercatat hanya memiliki utang luar negeri sekitar 25,2 miliar US dollar saja. Jumlah yang tidak terlalu besar jika dikomparasikan dengan total kekayaan Bahrain. Jumlah ini juga membawa nama Bahrain sebagai salah satu negara Timur Tengah dengan total utang paling sedikit. Beberapa negara besar Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar tercatat memiliki utang yang lumayan tinggi. Diketahui jumlah utang Arab Saudi sendiri mencapai 134 miliar US dollar. Sedangkan Qatar lebih tinggi lagi, yakni 137 miliar US dollar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.